Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita kali ini bertema Al-Qur'an sebagai pembela atau musuh. Saudaraku, Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Quran bisa bermanfaat dan menjadi pembela kita. Sebaliknya bisa juga menjadi musuh bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau musuh bagimu. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, Al-Quran itu bisa menjadi pembela jika kita mau mengamalkannya. Dan Al-Quran bisa menjadi musuh jika kita mengingkarinya. Kedua, nasihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi kepada kita terhadap Al-Quran adalah dengan pertama, menghafalkannya, kedua, merenungkannya atau mentadaburinya, ketiga, mempelajarinya lafaz-lafaznya, keempat, mempelajari, memahami maknanya. Kelima, berusaha mengamalkannya untuk diri sendiri dan mengajarkan pada yang lain. Ketiga, nasihat Syekh Ibnu Utsaimin kepada kita terhadap Al-Quran harus terkandung beberapa perkara sebagai berikut. Pertama, membela Al-Quran dari penyelewengan orang-orang batil dan menjelaskan tentang penyelewengannya. Kedua, betul-betul membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Orang yang mendustakan dan ragu terhadap berita-berita yang ada di dalamnya, maka dia orang yang menjadikan Al-Quran sebagai musuh. Ketiga, melaksanakan perintah yang terdapat dalam kitabullah. Jika tidak melaksanakannya, berarti dia menjadikan Al-Quran sebagai musuh. Keempat, menjauhi segala yang dilarang. Jika tidak menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran, maka dia menjadikan Al-Quran sebagai musuh. Kelima, mengimani bahwa setiap hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum dan tidak ada hukum yang lebih dari hukum yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Keenam, mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk atau produk ilahi, baik secara huruf maupun makna. Allah betul-betul telah berbicara, lalu disampaikan Jibril dari Allah Azza wa Jalla dan diturunkan pada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar Al-Quran menjadi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Keempat, contoh Al-Quran sebagai pembela dengan merenungkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Misalnya ada dua orang, salah satunya tidak menunaikan sholat, maka Al-Quran akan menjadi musuhnya. Sedangkan yang lain menunaikan sholat, maka Al-Quran akan menjadi pembelanya. Begitu pula ada seorang yang tidak menunaikan zakat, maka Al-Quran akan menjadi musuhnya. Bagi orang yang menunaikan zakat, maka Al-Quran akan menjadi pembela. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9-10.
Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran yang agung, jadikanlah ia bagi kami sebagai panutan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami andai kami lupa akan ayat Al-Quran. Ajarkan kami daripadanya yang belum kami ketahui, dan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk membacanya di tengah malam dan siang hari, dan jadikanlah ia hujah yang kuat bagi kami, wahai Tuhan semesta alam. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dan mari kita bersama berdakwah tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.